hanya nanti ya. Udah ke pokok perkara yang seru. Nanti akan diperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Seru. Apa udah menunjukkan bukti-bukti juga sudah diberikan tadi kepada hakim. Bukti-bukti terkait apa, Bang? Wah, terkait itulah. Pokoknya nanti seru, tenang aja. Yang dugaan asusila. Kalian hari ini pasti dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya dia mengakui dia check in di apartemen Moy. Dia mengakui dia meraba payudara. Terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Pengacara Rasman Arif Nasution membeberkan beberapa hal terkait dengan hasil chatan dari Hotman Paris Hutapea terhadap Iklim Hakim. Sidang gugatan pencemaran nama baik dari Hotman Paris Hutapea ditujukan untuk Rasman Arif Nasution terpaksa harus diskors hingga minggu depan dikarenakan kesehatan Hotman Paris yang memburuk dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun pengacara Rasman Arif Nasution sempat membeberkan beberapa hal yang merupakan boleh dikatakan aib dari Hotman Paris kepada publik. Dan di satu sisi ternyata Rasman Arif Nasution pernah mendapatkan teguran terkait dengan kode etik dengan pemasangan pelang papan nama. Tujuannya untuk mempromosikan diri, ternyata itu melanggar aturan. Dan bahkan Rasman Arif Nasution pernah mendapatkan predikat sebagai duta bohong Indonesia. Apa yang telah dilakukan Rasman sampai mendapatkan predikat seperti itu? Mari kita ikuti video-videonya. Nanti ya. Udah ke pokok perkara yang seru. Nanti akan diperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Seru. Apa udah menunjukkan bukti-bukti juga sudah diberikan tadi kepada hakim. Bukti-bukti terkait apa, Bang? Wah, terkait itulah. Pokoknya nanti seru, tenang aja. Yang dugaan asusila. Kalian hari ini pasti dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya udah dibongkar semua tadi di persidangan. Sudah dibongkar dan Hotman juga sudah mengakui. Mengakui apa, Bang? Nanti, oke? Nanti. Oh, artinya sama. Oh. Bang, ada konter kita juga, jadi tidak semua sama. Bang, boleh nggak, Bang? Berhenti dulu, Bang. Nggak, dia mau makan, kasihan. Makan dulu. Kita aja. 10 menit. Makannya kami makan jauh. Ya udah, siap, makan dulu, Bang Rawat. Dia mengakui dia check in di apartemen Moy. Dia mengakui dia meraba payudara. Terus dia akui dia itu pacaran. Nah, dari mana datangnya ini fitnah atau pencemaran nama baik? Nah, mudah-mudahan hakim bijak sebagai wakil Tuhan di muka bumi saat di persidangan ini bersikap netral dan adil seadil-adilnya. Harapan kami itu baru separuh. Belum lagi tadi dia menyampaikan ini ada BAP. BAP dia tentang bahwa Bang Rasman menyatakan peristiwa yang kami lakukan dengan waktu itu Bang Rasman sebagai pengacara. Saya adalah pelapor dengan Binto, FBI, ya lain perkara itu sudah lama sebelumnya. Tapi masuk dalam masuk ke dalam BAP Bang Rasman. Itu jelas bahwa BAP itu tidak benar. Saya buat statement menyampaikan bahwa karena dia menyebarkan postingan tentang perempuan yang pakai anduk biru, saya sudah serahkan bukti videonya bahwa dia bilang ini namanya Silvi dari Surabaya, wahai Kolong Merah Jakarta, catat nomor handphonenya. Apakah itu tidak merupakan seperti menjual orang atau perempuan? Saya sebagai kaum perempuan merasa tidak elok dia seperti menjajah-jajakan perempuan, apalagi perbuatannya selalu
melakukan di Instagramnya, di kolam renang, cium-cium segala macam. Itu yang saya laporkan, pornografi dan porno aksi sampai ke Komnas Perempuan. Bukan dengan perkara Bang Rasman dengan Iklim Hakim. Nah, dalam hal ini saya itu yang anehnya, kenapa itu masuk kepada BAP menyatakan itu Bang Rasman. Saya menyampaikan Pak Hotman Paris seperti Germo, dia jawab apa? Saya lebih kaya dari Germo se-Indonesia. Saya kira itu sudah selesai. Ya mungkin itu ya tentang ya saya berdoa kepada Allah semoga Pak Hotman Paris bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam persidangan hari Kamis depan tanggal 27. Padahal sehari sebelum puasa ya, kita harusnya udah mandi. Apa namanya? Nah, untuk itu sekali lagi kepada Pak Hotman Paris, kalau bisa tolonglah sehat dan bisa kita baik-baik saja. Terima kasih. Silakan Pak. Pro kontra lawyer antar lawyer itu pro kontra. Ada yang mengatakan, ya jadi gini sebentar. Ada yang mengatakan gini, yang lebih baik kalau katakanlah ada tindak pidana, lebih baik dipidana 1 tahun penjara, tapi tetap abis itu bisa beracara dibanding dibekukan. Nggak begitulah. Ini saya juga miris ya dengan kan advokat, antara advokat ini kan teman sejawat, rekan kerja, ibaratnya saya kan bidan ya. Tapi warga kesehatan kayak dokter, bidan, perawat, kalau adalah anggotanya bermasalah, itu kompak loh. Tidak ada satupun yang menjatuhkan, menjelekkan atau menghujat, itu tidak ada gitu. Saya miris, karena kalian orang pintar gitu. Kompaknya orang pintar, kenapa jadi seperti ini gitu. Kalaupun ada sesuatu yang tidak antara kalian aja, nggak usah ke media. Ini semua ikut-ikutan. Oh begini, ini satu lagi ikut-ikutan. Saya heran gitu loh. Rezeki itu Allah yang ngatur, rezeki tidak akan tertukar gitu. Kalau sekalian lihatlah dari satu sisi, jangan lihat sisi, lihatlah dua sisi. Jika kalian para advokat ya berada posisi seperti Bang Rasman, saya jamin kalian jungkir balik sama saya jamin. Karena apa? Tidak ada keadilan itu gitu loh. Atau di pihak polisi menutup mata, penyidik menutup mata, menutup telinganya. Masa kita punya videonya, kita punya foto, dia juga memposting di Instagramnya bahwa dia menang kuasa dengan Bang Rasman, dan semua ada. Tapi mereka tutup mata. Apakah negara ini punya hukum? Kalau memang negara punya hukum, aku nggak boleh disalahin. Apa tuh ada pasal apa ya? Pasal 1, raja tidak pernah salah. Pasal 2, kalau raja salah balik pasal 1. Nah, mungkin hukum begitu ya. Mau bilang apa? Aku yang punya Konoha ini bilang apa? Aku juga nggak ngerti dan apa. Ada itu banyak yang bertanyakan apa mungkin menjadikan Mengenai pemasangan papan nama advokat terdapat pada pasal 8 huruf B Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Selain itu, pasal 8 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Standar papan nama pengacara dan notaris ini disebutkan dengan tegas dalam kode etik, memasang satu buah papan nama di depan di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm. Papan nama tersebut bukan dipasang di pinggir jalan umum seperti papan nama firma hukum Rasman Arif Nasution.
Kebohongan Rasman Arif yang dia pertontonkan secara nasional tahun 2015 adalah mengaku kuasa hukum Komjen BG saat pra-peradilan KPK, padahal saat itu Rasman Arif bukan advokat alias pengacara bodong. Rasman Arif Nasution dipastikan sama sekali tidak punya andil sebagai kuasa hukum saat sidang pra-peradilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK pada awal 2015 lalu. Hal tersebut juga ditegaskan oleh salah seorang dari 27 orang kuasa hukum Komjen BG, yakni Frederick Yunadi. Lagi pula mana mungkin Rasman bisa masuk dalam surat kuasa Komjen BG sebagai pemohon prapit terhadap KPK karena saat itu Rasman Arif tidak punya izin beracara alias pengacara bodong. Berdasarkan berita di media online channel1.com yang terbit pada tanggal 3 November 2015, Rasman Arif Nasution baru sah menjadi advokat pada 2 November 2015. Rasman Arif diambil sumpah sebagai advokat dalam sidang terbuka di Hotel Ambonia Ambon bersama dengan 151 advokat lainnya dari Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia. Berhentilah berbohong Rasman Arif Nasution. Jangan buat malu advokat-advokat terkenal dari Mandailing seperti Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Ketahuan lagi kan siapa yang tukang bohong? Saya dibilang ijazah palsu. Firdaus ijazah palsu. Saya tunjukkan ini. Bung Aiman, ini SP3-nya. Abang tahu, di Mabes Polri berkas untuk supaya SP3 ijazah palsu yang dituduhkan ke saya 4 bulan di meja bintang 2. Akhirnya saya telepon bintang 3, baru diparap, baru selesai 4 bulan. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta. Gue nggak nyangka ya, kualitas vokalnya Coda sungguh luar biasa. Kualitas vokal Axel Rossi lewat, ya lewat aja gitu, misi gitu. Jangan-jangan vokalnya Coda itu sebenarnya adalah sebuah mantra untuk memanggil para jin yang menjadi koleganya Coda. Coda kan anaknya jin. Tapi masyarakat dunia, sedunia ini selama 1000 tahun. Minum obat dulu yuk. Yuk anakku yuk. Udah pagi loh. Harus minum obat teratur ya. Jaga kesehatan. Yuk minum obat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pengesahar advokat menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua ya, sesuai dengan konsep dasar negara kita Republik Indonesia, Persatuan Indonesia ya. Sila ketiga ya di dalam Pancasila ya. Mengingatkan bahwa siapapun kita tidak boleh rasis ya, artinya bahwa membedakan antara kita dan di mana kita berada. Karena kenapa membuat perbedaan atau menyuruh pulang di suatu tempat, tentunya itu adalah suatu tindakan yang tidak bagus. Karena kenapa? Indonesia tercipta ini karena sebuah perbedaan ya. Kita bersatu karena berbeda. Kalau kita tidak berbeda, mungkin kita tidak bisa bersatu. Dari perbedaan itulah menjadi sebuah negara Indonesia. Jadi kita tidak boleh memberikan tindakan-tindakan atau
kalimat atau perkataan yang sifatnya rasisme atau sukunisme, ya, di mana kita berada, karena akan memicu suatu perbedaan yang bisa menimbulkan suatu pemikiran atau suatu konsep, ya, di mana akan merenggangkan suatu persaudaraan sebagai satu negara. Ya, Indonesia tercipta karena sebuah perjuangan. Ya, tentunya kita harus menghargai semua pejuang-pejuang yang berkorban jiwa, raga, darah, dan nyawa, sehingga terbentuknya lah suatu negara Republik Indonesia ini. Jadi sekarang ini dan ke depan, tentunya kita tidak bisa menciptakan suatu riak rasisme, perbedaan, dan pengusiran dari setiap wilayah sepanjang hal tersebut, orang tersebut adalah orang Indonesia yang mengakui sebagai negara Republik Indonesia, warga tentunya maksudnya. Jadi menghimbau kepada Firdaus Wibowo, ya, jangan ada kalimat lagi kepada Hotman Paris Hutapea itu untuk mengusir pulang kampung seperti ini, karena itu hal yang keliru atau hal yang salah. Dalam emosional itu saya memahami, tetapi perlu kita tentunya berpikir baik, yang lebih baik daripada apa yang akan kita bicarakan atau apa yang kita lakukan. Oke, sampai di sini penyampaian singkat saya. Demi keutuhan NKRI, demi keutuhan kita bersama-sama, walaupun kita berbeda, tetap kita bisa berkesinambungan atau bisa kita menjalin hubungan yang satu, artinya bahwa sebagai orang Indonesia. Oke, salam Bang Sahar Advokat. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sombong amat. Gunung PT Onto, Pak Jokowi sudah mengumumkan itu gunung kami, gunung keluarga besar kami, keluarga besar Bima dan Dompu. Ya, bisa menghidupi orang sedunia ini selama 1000 tahun. Ini 2 juta metrik ton uranium. Jadi kalau mau sombong-sombongan, nggak ada apa-apanya Hotman itu. Hah? Kecil sekali bagi saya. Tapi kami kan nggak mungkin norak kayak dia. Orang kami kayaknya udah permanen kok. Ya, oke, ya. Biar tahu ya. Oke lah, memang saya kalah dengan Hotman Paris. Tapi lihat, saya punya gunung, ini gunung nih. Gunung semua ini. Ini juga gunung. Ini gunung, biar tahu ya. Gunung Sipalaki juga. Gunung Dolok Margu. Gunung Dolok Pinapan. Danau Toba juga ada ya. Di Gunung Dolok Sipalaki itu ada itu emas sebesar kepalanya apa? Kuda. Sama Dolok Pinapan juga. Biar tahu ya. Cuman masalahnya itu bukan gunung saya. Jadi masih kalah saya dengan Pak Hotman. Sorry ya, Abang Pak Hotman. Mantap. Tapi gue ini nggak bisa go internasional karena gue nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik lift. Ya ampun, hari gini. Ya. Saya sampaikan bahwa saudara Firdaus dia fokus di dia calon ketua umum Parvi. Hari ini juga acara di satu artis film seluruh Indonesia. Dia ada di satu tempat di gedung karena mereka akan pemilihan ketua umum. Oh gitu, siap. Jadi beliau sudah memberitahu dia hadir dan saya kira kita apresiasi beliau. Tapi tidak hadir berarti Bang ya? Untuk fokus di sana Bang ya? Siap. Dan lawyer saya tadi malam kita rapat ada 20 orang. Oke. Kemungkinan nanti minimal 10 maksimal 15. Jadi intinya Abang di sidang ini siap untuk SOP dia. Oh iya dong.
Kan karena ada dugaan kita something ya, apa terjadi. Kalau sudah begini kan semua mata melihat apa yang akan terjadi di persidangan, siapa berbuat apa, siapa yang bertanggung jawab. Dan ini sebuah situasi menurut saya bagus karena di PN Jaksel juga pasca kami itu sidang juga ada pengamanan, ya Pak Rudi di PN Jaksel juga begitu, ada pengamanan. Ya, saya kira memang bagus gitu. Nah, nanti proses yang sudah berjalan ya kita ikuti bagaimana pendapat dari majelis, apakah diganti ketua kota atau tidak, ya kami sepakat untuk mengikuti prosedur. Dan saya minta kalau yang membuat kekacauan sudah tangkap aja Pak. Maka saya minta pada Pak Prabowo tolong kasih jabatan saya Pak, menteri minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara. Ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecah-pecatin itu, saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh. Mana rapor merah kalian? Yang rapor merah saya pecah-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah, kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang ngelamar di Mahkamah Agung, banyak yang ngelamar di jaksa, banyak yang ngelamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini, sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah. Santai Coda, makannya santai aja, kagak usah buru-buru. Belanda masih jauh, Jepang apalagi, santai aja, baik-baik keselak, pelan-pelan aja, nikmatin makannya, kalem, santai, makannya pakai napas nape, santai aja. Bukannya kenapa-napa, gue khawatir kalau lu nggak pakai napas tuh piring lu makan juga gitu. Santai aja, kagak bakalan ada yang minta juga. Santai aja. Kalau kurang nambah aja pecel ayamnya, santai aja, kalem ya, santai. Makannya lu perasaan kayak belum makan dari TK. Lapar apa doyan lu tuh Coda? Kayak kesurupan. Santai aja, santai. Namanya juga putra mahkota. Mungkin putra mahkota ini banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, banyak tugas negara yang harus dilaksanakan, sampai lupa makan. Maka wajar rasanya di saat menemukan pecel ayam berasa makan makanan yang spesial layaknya di kerajaan gitu. Maklumin aja. Makanya jangan terlalu capek kalau namanya putra mahkota nih. Gua khawatir nanti nggak cuma pecel ayam yang lu gares. Gua khawatir ya sampai kobokan aja sama cuciannya lu garas juga. Gua khawatir kayak gitu. Makanya jangan terlalu kecapean. Jangan sampai nahan lapar juga. Sekarang saya di sini, kau di mana, Edwin? Ini parah. Datang sini. Istana, ya, bokap gue di istana dan ari-ari gue ditanam di depan istana. Bapak Firdaus, pengacara yang lagi naik meja, kenapa harus pamer-pamer harta? Kenapa harus membanding-bandingkan harta Anda sama Bapak Hotman Paris? Kalau Bapak Hotman Paris kan memang udah jelas pengacara yang lagi naik daun. Nah kalau Bapak Firdaus ini pengacara yang lagi naik meja, lu lihat di belakang lu deh, lo noleh tuh ke belakang tuh. Noleh ke belakang lu tuh orang kayaknya males banget sih denger cerita lu. Hah? Masalahnya kagak ada buktinya. Apa hubungannya sama ari-ari yang ditanam di istana? Istana mana? Hah? Istana mana? Ditanam di istana mana? Hah? Apa ngaruh? Ngaruh kagak? Kagak ada ngaruh-ngaruhnya tuh istana. Apa ari-ari itu ditanam di istana? Terus lu cerita bilang kalau misalkan lu tuh apa? Keturunan jin. Kakeknya tuh nikah sama jin gitu loh. Untuk apa? Kagak ada faedahnya. Orang kasusnya apa tiba-tiba sekarang gembar-gembor masalah kekayaan, udah gitu kekayaannya kagak ada buktinya.
Gunungnya aja belum ada buktinya, mana nih gunung baru yang lo bilang? Hah? Konsisten dong, Firdaus Oyobo tidak berani datang ke sidangnya Rasman. Padahal kemarin dia berkuar-kuar katanya dibekukan sumpah advokatnya itu tidak sah. Tapi buktinya dia takut dikeluarkan dari persidangan, takut tidak diterima. Karena dia sudah bukan pengacara lagi, bukan advokat lagi, sudah dibekukan sumpah advokatnya. Berkuar-kuar doang di luar, tapi dia takut, tidak berani datang. Itu berarti mengakui kalau dibekukan sumpah advokatnya itu sah secara hukum. MA kan mungkin atas tindakan rekan kita Bang Rasman Nasution, mereka kecewa ya, karena kan terlalu sering juga Bang Rasman kan, gue lihat video-videonya kan bukan di pengadilan itu aja kan ya, mungkin mereka udah lihat video-video Bang Rasman ngamuk di kejaksaan, maki-maki karyawan parkir ya kan, lalu ngamuk di di pengadilan begini kan. Gue itu nggak pernah gue lakuin gitu, karena gue anggap pengadilan itu kan tempat gue nyari makan. Masa gue ngamuk-ngamuk di situ gitu, apalagi sampai maki-maki hakim. Gue nggak pernah maki-maki hakim, seumur hidup gue nggak pernah maki-maki hakim. Paling gue bernada keras protes, tapi itu maki-maki hakim, nunjuk-nunjuk itu gue nggak berani. Gue nggak nyalain Mahkamah Agung, nggak nyalain hakim, nggak nyalain apa, karena semuanya itu udah ada track record bagaimana sering-sering marah-marah di pengadilan, sering-sering marah-marah di kantor APH kan, aparat penegak hukum. Itu gue nggak pernah sih gue yang namanya sama polisi, jaksa itu sampai begini gitu nggak pernah gue. Pak hakim nunjuk-nunjuk gue nggak pernah, bukan gue banget gitu loh. Tapi kebetulan aja gue menangani perkara ya kayak begini, akhirnya gue kena apesnya kan gitu. Tapi kebetulan aja gue menangani perkara ya kayak begini, akhirnya gue kena apesnya kan gitu. Waduh, Coach Oda seperti itu. Kok berani mengatakan demikian? Nanti kuda laut tersinggung loh, nanti kena somasi. Biasanya rukun, mesra, harmonis. Kok mengatakan apes? Apakah pecah kongsi? Apakah pecah belah? Apakah? Jangan-jangan kayaknya sih jangan-jangan nih Coda. Kalau ada masalah bicarakan baik-baik ya. Jangan sampai ribut, jangan sampai bermusuhan, namun yang pasti jangan sampai bercerai. Karena yang namanya rumah tangga itu kan pasti ada konflik lah, bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Ya bicarakan baik-baik lah ya. Jangan sampai ada talak 1, talak 2, apalagi talak 3. Maka saya minta pada Pak Prabowo, tolong kasih jabatan saya Pak, menteri minimal menteri koordinator pengawas aparatur negara ya, dan beri kewenangan saya untuk memecat mereka. Saya pecah-pecatin, itu saya evaluasi. Program pertama saya ketika saya menjabat sebagai menteri koordinator pengawas aparatur negara adalah mengevaluasi semua kerjanya. Saya periksa semua tuh, mana rapor merah kalian. Yang rapor merah saya pecah-pecatin, saya buka lagi pendaftaran baru. Misalnya Mahkamah Agung, ada hakim-hakim yang saya pecat, saya buka lagi pendaftaran baru. Yang jadi hakim mau silakan. Ngapain sih susah-susah, kadernya banyak kok, sarjana hukum banyak yang ngelamar di Mahkamah Agung, banyak yang ngelamar di jaksa, banyak yang ngelamar di polisi. Kita ini terlalu terpaku gitu dengan sistem-sistem yang ada ini, sehingga semua yang cacat itu dianggapnya sah. Karena gue anggap pengadilan itu kan tempat gue nyari makan. Masa gue ngamuk-ngamuk di situ gitu. Firdaus, mantap ya kan? Oh, cucu Sultan ternyata nyari makannya di pengadilan. Kirain udah kayak 7 turunan pakai gunung uranium, akuarium, atau sodium. Firdaus. Namun tadi ada insiden dikit Bang, ya kan? Pengganti atau bukan saya nggak tahu, yang penting Herwanto tadi gue sempat argumen dikit soal bahwa Basnya harus sangat asing untuk menjadi pengacara di dalam, dan akhirnya dia bisa masuk karena Basnya itu yang aslinya di bawah. Gimana sih Bang melihat tadi suasana kayak gitu dengan update-nya? Emang ada Ariel Herwanto tadi? Ngapain Herwanto? Jadi kuasa hukumnya Bang Rasman. Oh, kuasa hukum tambahan. Maksudnya? Dia bahasnya palsu atau gimana?
Dia bawa basnya fotokopian bang. Tapi minta yang asli bang. Iyalah harusnya kan bawa yang asli, gimana emang dia nggak pernah sidang apa? Nggak ngerti sidang Pak Herwanto? Apa baru belajar jadi pengacara? Malah memalukan banget. Orang sidang udah berjalan lama kok dia baru bawa bas fotokopi lagi, aduh. Kayak orang baru belajar jadi pengacara. Tapi akhirnya dia masuk bang. Tapi akhirnya jadi dapat sidang. Gue nggak tahu sih kalau Herwanto masuk ya, gue nggak tahu. Oh gitu. Tapi kemarin lagi makan-makan di restoran sama Bang Rasman, dia ikut nongol. Gue nggak tahu kalau dia ikut gabung. Gitu. Ini netizen gedek nggak mau gue kalau gue makan ya. Gue sengaja lagi ngeledek netizen yang sering ngeledek gue. Padahal kan sebenarnya nggak boleh makan di depan, tapi kan gue sengaja ngeledek. Anak sultan mah bebas. Kayak negara gue yang punya. Anak gunung, orang punya gunung ya bang ya. Bicara gunung gimana bang? Gunung udah beres tadi katanya udah ada jalan gunung. Baru ada yang nanya. Baru BPN 2 miliar. Masih proses tuh. Masih proses. Bang, balik lagi ke materi soal sidang bang. Ya kan sidang kan diskor, ya kan karena si saksi sendiri juga sakit. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.